Bab penumpukan membingungkan dalam buku The Psychology of Money oleh Morgan Housel menjelaskan bahwa akumulasi kekayaan seringkali terlihat sederhana, tapi sulit dilakukan karena faktor psikologis dan perilaku manusia. Lebih dari 2.000 buku membahas bagaimana Warren Buffett membangun kekayaannya. Banyak yang bagus, namun hanya sedikit yang cukup memberi perhatian ke fakta paling sederhana. Harta Buffett bukan hanya karena dia investor hebat, melainkan karena dia investor hebat sejak masih anak-anak. 81,5 miliar dolar dari 84,5 miliar dolar harta Warren Buffett datang sesudah ulang tahunnya yang ke-65. Warren Buffett adalah investor yang fenomenal. Namun kita melewatkan satu hal penting jika menganggap semua keberhasilannya disebabkan keahlian investasi. Kunci keberhasilan Buffett yang sebenarnya adalah bahwa dia sudah jadi investor fenomenal selama 3/4 abad. Andai dia mulai berinvestasi pada umur 30-an dan pensiun pada umur 60-an, mungkin hanya sedikit orang yang akan mengenalnya. Mari kita lakukan percobaan berikut. Buffett mulai berinvestasi serius ketika berumur 10 tahun. Waktu dia berumur 30, hartanya sudah 1 juta dolar atau 9,3 juta kalau disesuaikan dengan inflasi. Bagaimana jika dia orang yang lebih normal, yang menghabiskan masa remaja dan dewasa mudanya menjelajah dunia dan mencari apa yang dia suka, dan dah umur 30, hartanya 25.000 dolar. Dan kita anggap dia masih bisa mendapat hasil investasi tahunan yang luar biasa, 22% per tahun. Tapi dia berhenti berinvestasi dan pensiun pada umur 60 tahun untuk main golf dan mengasuh cucu. Kira-kira berapa hartanya hari ini? Bukan 84,5 miliar dolar, tapi 11,9 juta dolar. 99% lebih kecil daripada harta Buffett yang sebenarnya. Semua keberhasilan finansial Warren Buffett bisa dihubungkan dengan dasar finansial yang dibangun sejak kecil dan panjang umur dia. Keahliannya adalah investasi, tapi rahasianya adalah waktu. Begitulah cara kerja penumpukan. Mari kita pikirkan dengan cara lain. Buffett investor paling kaya sepanjang masa. Namun dia sebenarnya bukan yang paling hebat kalau diukur dengan hasil rata-rata tahunan. Jim Simons, kepala hedge fund Renaissance Technologies, menumbuhkan uang 66% per tahun sejak tahun 1988. Tidak ada yang mendekati rekornya. Buffett hanya menumbuhkan uangnya kira-kira 22% per tahun. Hanya sepertiganya Simons. Harta Simons adalah 21 miliar dolar. Jadi dia 75% lebih tidak kaya daripada Buffett. Mengapa beda jauh? Karena Simons tidak menemukan irama investasinya sampai berumur 50 tahun. Jumlah tahun yang dia punya untuk menumpuk kekayaan lebih sedikit daripada Buffett. Jika James Simons mendapat hasil tahunan 66% selama 70 tahun seperti Buffett, maka hartanya akan sebesar 63 kuintiliun, 900 kuadriliun, 781 triliun, 780 miliar, 748 juta 160 ribu dolar. Itu angka-angka konyol dan tidak praktis. Namun intinya adalah bahwa apa yang tampak sebagai perubahan kecil di asumsi pertumbuhan bisa mengarah ke angka konyol dan tidak praktis. Jadi, ketika kita mempelajari bagaimana sesuatu bisa menjadi sehebat adanya, misalnya mengapa Warren Buffett kaya, kita sering mengabaikan pendorong utama keberhasilnya. Banyak anggapan ketika orang pertama kali melihat tabel bunga berbunga, hidup mereka berubah. Namun barangkali tidak. Mungkin mereka kaget saja karena hasilnya tidak berkesan benar secara intuitif. Pemikiran linear jauh lebih intuitif daripada pemikiran eksponensial. Jika kita diminta menghitung 8 ditambah 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 8 dalam kepala, kita bisa melakukannya dalam beberapa detik. Hasilnya 72. Namun, jika kita diminta menghitung 8 kali, 8 kali 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 8, kepala kita akan pecah. Hasilnya 134.217.728.
IBM membuat drive 3,5 MB pada tahun 1950-an. Pada tahun 1960-an, kapasitasnya beberapa lusin megabyte. Pada tahun 1970-an, drive Winchester IBM berkapasitas 70 MB. Kemudian drive makin kecil selagi kapasitas simpan makin besar. PC biasa pada awal 1990-an berkapasitas 200 hingga 500 MB. Kemudian terjadi ledakan. Tahun 1999, iMac Apple dilengkapi hard drive 6 GB. Tahun 2003, 120 GB di Power Mac. Tahun 2006, 250 GB di iMac baru. Tahun 2011, hard drive pertama dengan kapasitas 1 TB. Tahun 2011, hard drive 60 TB. Dan tahun 2019, hard drive 100 TB. Satukan semuanya. Dari tahun 1950 sampai 1990, kita mendapat 296 MB. Dari tahun 1999 sampai hari ini, kita mendapat 100 juta megabyte. Jika kita seorang yang optimis dengan teknologi pada tahun 1990-an, kita boleh jadi memprediksi bahwa penyimpanan praktis bakal menjadi 1000 kali lebih besar. Barangkali 10.000 kali lebih besar, jika kita sangat optimis. Sedikit yang akan mengatakan 30 juta kali lebih besar dalam masa hidup saya. Namun itulah yang terjadi. Hakikat penumpukan yang kontraintuitif bahkan membuat yang terpintar di antara kita mengabaikan kedahsyatannya. Pada tahun 2004, Bill Gates mengkritik Gmail yang baru hadir, bertanya mengapa orang bakal perlu penyimpanan 1 GB. Penulis Steve Levy menulis, meski paham teknologi terbaru, mentalitas Gates terikat di paradigma penyimpanan lama sebagai komoditas yang mesti dihemat. Kita tidak pernah terbiasa dengan betapa cepat hal-hal bisa tumbuh. Bahayanya di sini adalah bahwa ketika penumpukan tidak intuitif, kita sering mengabaikan potensinya dan memusatkan perhatian untuk menyelesaikan masalah melalui cara lain. Bukan karena kita berpikir berlebihan, melainkan karena kita jarang berhenti sejenak untuk mempertimbangkan potensi penumpukan. Tidak satu pun dari 2000 buku yang membedah keberhasilan Buffett berjudul Bapak ini telah berinvestasi secara konsisten selama 3/4 abad. Namun kita tahu bahwa itulah kunci sebagian besar keberhasilannya. Memang sulit memikirkan matematikanya karena tidak intuitif. Ada banyak buku mengenai siklus ekonomi, strategi trading, dan pilihan sektor. Namun buku paling dahsyat dan penting seharusnya diberi judul Diam dan Tunggu. Dan isinya hanya 1 halaman dengan grafik pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pelajaran praktisnya adalah bahwa penumpukan yang kontraintuitif boleh jadi bertanggung jawab atas mayoritas trading yang mengecewakan, strategi buruk, dan upaya investasi sukses. Kita jangan menyalahkan orang kalau mengerahkan segenap upaya dalam belajar dan berbuat untuk mencoba meraih hasil investasi terbesar. Karena secara intuitif itulah yang tampak seperti cara terbaik mendapatkannya. Namun, investasi yang bagus belum tentu perihal meraih hasil terbesar. Karena hasil terbesar cenderung terjadi sekali-sekali dan tidak bisa diulang. Yang lebih penting adalah mendapat hasil yang lumayan, yang bisa diandalkan dan diulang selama-lamanya. Barulah penumpukan bisa menggila. Jadi, bab penumpukan membingungkan. Dalam buku The Psychology of Money oleh Morgan mengajarkan bahwa kekayaan tidak hanya soal menghasilkan lebih banyak, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mengelola dan mempertahankannya dalam jangka panjang dengan konsistensi, kesabaran, dan keputusan finansial yang bijak. Siapapun bisa membangun kekayaan yang berkelanjutan tanpa perlu mengandalkan keberuntungan semata. Untuk mendapatkan buku The Psychology of Money karya Morgan Housel, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.